Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu kembali dengan channel khusus Alinia Park and Resort. Malam ini kita akan berdialog dan wawancarai seorang yang luar biasa. Hari ini mampir di tempat kita dalam rangka memberikan sesuatu yang sangat luar biasa nilainya. Beliau itu adalah Ustadz Iqrar Ansori yang jauh-jauh datang dari Provinsi Sumatera Utara. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pembekalan khusus secara spiritual kepada masyarakat Dharmasraya dalam bentuk kelas private class pola pertolongan Allah atau yang disingkat dengan PPA. Selamat malam Ustadz, selamat datang di Dharmasraya, terkhusus di Alinia Park and Resort. Ini adalah sebuah destinasi baru yang memang dipilih oleh saudara kita Ustadz Yusuf Effendi untuk melakukan private class PPA. Jadi mungkin malam ini kita minta Ustadz cerita tentang pertama pribadi dulu lah ya. Siapa itu Ustadz Iqrar Ansori? Masih muda, ganteng, cerdas, luar biasa. Luar biasa. Kita baru hari ini ketemu tapi saya betul-betul terkagum lah. Nah, kemudian nanti baru kita akan masuk kepada apa itu PPA. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sahabat semua, ya seperti yang disampaikan bahwa nama saya Iqrar Ansori, sebagian dari kawan-kawan di PPA yang ditugaskan sebagai trainer tuh. Iya, trainer ya. Siap-siap untuk datang kemanapun. Kemanapun. Yang diperintahkan dalam kondisi apapun, sejauh apapun itu. Iya. Darat, laut harus siap. Iya, betul. Ini tugas Allah ya. Tugas Allah sebagai karyawan Allah. Iya, betul. Ya kita mau ndak mau harus siap untuk itu. Betul. Memang ini tugas kita semua sebenarnya. Iya. Ya, cuman kebetulan memang Allah pilih kita di sini di kendaraan dakwah ini. Ya, itu sih sebenarnya harus maju apapun halangan dan rintangan. Jadi kalau boleh mungkin cerita sedikit tentang latar belakang Ustadz. Ini Ustadz ini dari mana? Kemudian latar belakang pendidikannya. Jadi tadi kalau disebut cerdas itu bohong sebenarnya. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang cerdas juga ya. Iya. Artinya orang yang diberi kesempatan saja oleh Allah untuk menggunakan apa yang Allah titipin. Iya. Sehingga walaupun mungkin sedikit tapi itu bisa kan bahasa orang pintar. Insya Allah begitu. Merendah diri itu kan bahasa orang pintar. Sebenarnya kenyataan gitu kan, karena memang belum mengenal gitu ya. Tapi Allah memang karuniakan kepada saya kendaraan dakwah ini. Amin. Sebagai tempat di mana yang sedikit itu bisa menyebar manfaatnya. Itu yang saya coba bersyukur di dalam hidup ini. Makanya perjalanan jauh sekalipun termasuk ke Dharmasraya ini tidak menjadikan halangan ya. Halangan, ya, maju betul, terus. Betul. Lelah itu dengan lillah menjadi apa? Amin. Menjadi nikmat. Gitu. Jadi Ustadz asalnya dari mana ya? Saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan saya kelahiran Langkat. Tanjung Pura. Saya besar di Kota Medan. Dan barusan beberapa tahun saya hijrah ke Siantar dan sekarang ditinggal di Simalungun. Jadi orang Simalungun sekarang. Jadi domisili sekarang di Simalungun ya. Di Bahbirong Ulu, di sebuah kampung, sebuah desa Bukit Rejo. Kalau boleh mungkin Ustadz cerita agak lebih detail sedikit, perkenalan Ustadz dengan PPA ini gimana ini? Masya Allah. Nah itu dia tuh punya sesuatu yang di luar dugaan, di luar mimpi pun tidak pernah gitu ya. Iya. Kalau pernah mimpi kan berarti pernah menghayal gitu. Ini sama sekali tidak. Kenapa saya bisa berada di sini? Itu betul-betul hadza min fadli rabbi. Itu kebaikan, karunia benar-benar dari Allah. Sehingga di sini saya banyak teman. Makanya kawan-kawan bertanya nih, kenapa saya bisa di sini gitu ya? Ya berawal dari peserta sih saya awalnya. Saya jadi peserta private juga. Tahun berapa itu waktu itu? 2018. 2018. Iya, itu saya ingat itu di bulan. Di Medan ya? Di Medan di bulan Rajab gitu. Oke. Ustadznya adalah Sony Abikim. Oke. Jadi peserta seperti Bapak jadi peserta tadi. Oke. Saya duduk di sebelah kiri dan alhamdulillah saya mengikuti semua. Dengan serius dan luar biasa saat itu. Saya mendapatkan insight-insight yang baru dan sampai tidak bisa membendung air mata dan menyesali segala yang pernah terjadi. Ternyata di situ saya menemukan pemahaman yang selama ini salah gitu. Betul. Jadi benar gitu, dilempengkan begitu dan saya menyadari semua. Jadi itu luar biasa. Makanya di dalam testimoni itu sendiri pun saya menyampaikan bahwa terlalu banyak sih saya menyampaikan gitu ya.
Nanti aja kalau udah jadi trainer, ternyata bercandaan itu jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Karena ya. apa? Karena diaminin oleh para peserta di sana. Betul, Termasuk betul, Ustaz Sony mengaminkan itu. Dan saya lihat langsung gitu, mereka serius mendoakannya. Dan Allah kasih jalan. Dan tentunya, diberikan jalannya diberi oleh jalan. Allah Subhanahu Apa wa ta'ala. jalannya? Teman-teman Medan itu tiba-tiba memberikan saya tiket untuk ikut kelas 2 hari bersama Mas Randy di Jakarta. Oh, ini berarti lanjutannya ya? Ya lanjutannya. Oke, Jadi singkat ceritanya mereka menyuruh saya untuk menyiapkan beberapa hari untuk ke Jakarta dan saya nggak tahu tuh mau ngapain. Tiketnya mereka iuran? Nggak tahu Luar dari biasa. mana. Saya nggak tahu. Pokoknya saya disiapin, saya Pertolongan berangkat. Allah ya? Iya, semua tiket-tiket pesawatnya disiapkan. Ya saya sebagai seseorang yang haus akan ilmu dikasih kesempatan gratis seperti ini. Ya. Nggak mungkin ditolak kan? Betul, Jadi betul. saya berangkat Bismillah dan saya tidak tahu ternyata itu adalah academy trainer dan training for trainer PPA. Dan itu pertama kali dilakukan. Alhamdulillah. Berarti se-Indonesia ya? Ya, se-Indonesia. Nah, pesertanya berapa orang waktu itu? 30-an gitu, 30-an. Salah satu kita. Ya, salah satunya adalah kita. Dan akhirnya kita dinyatakan qualified ya untuk itu ya. Ya, saya juga bingung. Dan memang sangat qualified, menurut kita sangat qualified sekali. Saya itu yang masih sampai sekarang jadi pertanyaan bagi saya. Sip. Gitu. Saya dipeluk Mas Randy dan beliau menyatakan selamat bergabung ya. Gitu. Sip. Nah, setelah semenjak itu itulah ya. Ya, semenjak itu terus diajak bergabung. Oke. Alhamdulillah. 2018 sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan berarti sekarang Ustadz fokus ya memang untuk mengembangkan ini ya. Ya, saya aktivitas saya teman-teman. Bagian dari PPA secara nasional ya. Insya Allah. Saudara-saudara, perlu mungkin kami jelaskan sedikit tentang PPA. Jadi PPA ini adalah singkatan dari Pola Pertolongan Allah. Jadi ini adalah sebuah private class yang berikan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang memang tentu yang sudah mendapat hidayah Allah juga ya. Banyak orang yang mungkin berkeinginan tapi tidak punya kesempatan. Nah, private class ini diberikan di berbagai daerah di Indonesia dan salah satu hari ini dilaksanakan di Dharmasraya. Saya menjadi satu saksi hidup yang ikut dalam kelas itu, luar biasa. Nah, mungkin lanjutnya Ustadz, kalau boleh diceritakan tentang apa itu PPA ini supaya pemirsa kita juga memahami dan mengetahui tentang apa itu PPA ini. Ya. Silakan Ustadz. Ya, founder PPA kita kenal bersama ya, namanya Mas Reza Randy. Reza Randy ya. Beliau yang menemukan ini semua, pada akhirnya membuat awalnya sih tidak berbentuk seminar ya. Iya. Konsultasi biasa gitu, lalu diterapkan. Dia suka mencoret-coret kertas tuh. Jadi Mas Randy itu suka sekali mentadaburi sesuatu gitu ya. Sehingga dari coretan itu muncullah 5 pola ini gitu. Nah, sebelum berbentuk training, maka beliau menggunakan ini untuk ya menjadi konsultan. Jadi 5 pola ini formulasinya beliau menemukan ya. Beliau menemukan. Luar biasa. Nah, jadi dengan izin Allah tentunya ya, sampai saat ini sampai menusantara ya. Dan banyak dampak termasuk saya. Saya juga punya dampak yang luar biasa tentang pendekatan tauhid aplikatif yang sangat mudah dipahami dan bisa diterima banyak orang gitu ya. Dan tentunya ini tidak menjadikan pembelajaran akhir ya. Tugas kita masih panjang. Banyak yang harus kita ketahui untuk memantapkan spiritual kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya, dari sesuatu yang sederhana, konsultasi akhirnya di tanggal di bulan November ya, itu awal mula terjadi prefer class itu. Nah, di 2014 Pak. 2014. Ya, sudah 8 tahun lah berjalan. Iya, betul. Nah, di situ hanya beberapa orang pesertanya. Kemudian awalnya trainernya itu ya berdua, Mas Randy dengan Mas Sony Abikim yang baru-baru ya mengawali semua inilah, berganti-gantian. Ya mungkin ya dengan sangat sederhana mungkin ya. Akhirnya ada beberapa orang lalu menjalar ke tempat lain, ingin buat juga. Jadilah 2 kelas. Ya akhirnya sekarang ada di 140 kota di Indonesia. Sekarang sudah angkatan keberapa ini ya? Tadi 2.802. Luar biasa. Masya Allah. Jadi sudah 2.802 di Dharmasraya. Ini angkatan 2000 ya. Luar biasa. Jadi pemirsa, ini adalah sebuah private class yang sangat spektakuler ya. Jadi rasanya kalau ada kesempatan teman-teman atau pemirsa untuk bergabung, saya sarankan segera ambil keputusan untuk bergabung dimanapun tempatnya, apakah di Jakarta, di Medan, Surabaya. Ini luar biasa ini, Dharmasraya mendapatkan kesempatan yang terakhir ya. Nah, silakan barangkali mungkin lebih dalam tentang PPA-nya Ustaz. Kalau mau lebih dalam ikuti trainingnya gitu. Tapi yang pastinya saya sendiri kan sebagai peserta kan gitu. Jadi saya ngomong sebagai peserta aja udah mencukupi gitu. Kalau sebagai trainer kan mungkin
ada unsur-unsur lainnya. Iya, iya, iya. Saya merasakan bahwa memang apa yang diajarkan di 5 pola itu dengan apa ya, sederhana tapi sangat memukau ya, sangat Iya, betul, mengoyak-ngoyak jiwa, mengerok-ngerok hati dan menampar-nampar gitu ya. Dan itu luar biasa dampaknya. Dan saya sendiri coba mempraktikkan itu. Iya, betul. Coba praktekkan, dan memang hasilnya luar dan biasa. terjadi keajaiban-keajaiban ya, Itu, seperti cerita Ustadz tadi iya. ya. Nah, saya mau ini komparatif ya. Dulu kan ada ESQ ya, teman saya Ari Ginanjar, tapi sekarang kan mulai meredup ini. Kita tidak tahu apa penyebab. Dan dulu kan booming juga ya. Nah, apa pembeda atau apa perbedaan antara ESQ dengan PPA ini, Ustadz? Iya. Jadi saya sendiri belum pernah ya ikut ESQ. Iya, iya. Artinya kendaraan manapun itu sepanjang mengajak kita kepada Allah, memperbaiki mental dan jiwa bangsa ini, kita semua harus sama-sama ya. Iya, iya. Tidak boleh juga membanding-bandingkan gitu ya. Bahwa kita juga nggak mengatakan PPA ini yang terbaik dari semuanya, enggak juga. Artinya yuk kita sama-sama dengan kendaraan kita masing-masing dengan satu tujuan. Bagaimana supaya mengembalikan masyarakat ini supaya mengenal Allah gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah, lebih ikhlas untuk dan mencapai ridhonya ya. Dampaknya ke sosial kan. Betul. Makanya lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Betul. Jadi ISK, PPA apa saja yang kira-kira tujuan besar yang membangun jiwa-jiwa bangsa ini, saya kira mari kita kita saling mendukung. Betul. Walaupun berbeda warna tapi tujuannya tetap satu. Mari kita siarkan. Ya. Cuma kalau saya pribadi ya, karena saya pun belum tahu juga. Tapi yang saya dengar-dengar memang PPA ini lebih kepada pendekatan tauhid aplikatifnya yang luar biasa. Betul, ini memang spesial di PPA memang begitu. Dan dia menemukan rasa itu. Jadi rasa-rasa yang hilang itu yang selama ini tidak terasa lagi. Iman yang semakin menipis. Dia bisa meneguhkan kembali ya. Tauhid itu ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya jujur Ustadz, dari pagi tadi saya coba ikutin step by step itu. Betul, walaupun yang Ustadz informasikan dan berikan kepada kami itu adalah sesuatu yang mungkin secara ilmu pengetahuan kita sudah ketahui, tetapi jauh dari praktek. Nah, Ustadz memberikan cara efektif kepada peserta untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sangat luar biasa saya kira. Dan kita menemukan kembali jati diri kita sebagai seorang muslim, bagaimana posisi kita di mata Tuhan dan bagaimana posisi kita sesama umatnya di dunia ini. Nah, ini kan menemukan rangkaian yang betul-betul efektif ya. Nah, kedepannya bagaimana ini PPA ini Ustadz? Ya, kita punya banyak cita-cita. Target kita gimana? Target ada. Kita punya 3 indikator peradaban yang paling penting terkait dengan lembaga spiritual ini. Iya. Untuk membangun jiwa-jiwa anak bangsa ini adalah ya di bidang spiritual. Bahkan kita punya target bagaimana 50% masyarakat Muslim Indonesia ini semua alumni PPA. Ya, betul, bisa mendapat pemahaman yang sama untuk ya berjalan menggerakkan bangsa ini dan merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting, kita tidak terafiliasi kepada satu pun partai politik di Indonesia. Nah, itu memang jadi betul-betul PPA PPA ini bersih dari anasir-anasir politik. Siap. Jadi pure untuk memberikan pemahaman tauhid secara aplikatif kepada anak-anak bangsa ini supaya bangsa Indonesia ini lebih hebat, lebih bermartabat dan lebih spiritual ya. Dan itu memang nyata, Pak. Bahwa yang ikut PPA ini semua dari berbagai kalangan. Tadi luar biasa itu, dokter spesialis saja berapa orang yang ikut, kemudian pengusaha dan lain-lain, luar biasa. Walaupun saya mungkin secara pribadi tidak banyak mengenal, tapi ternyata begitu diperkenalkan ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Yang secara intelektual mereka sudah sampai pada tahapan maksimal sebenarnya ya. Tapi dalam akidah mungkin mereka perlu belajar lagi. Nah, hari ini Ustadz dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tengah kami untuk membimbing kami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya menyimpang sedikit. Jadi PPA kami mensyukuri bisa terlibat aktif di dalam kelasnya ini, dan kami juga berdoa semoga PPA ini akan semakin lebih hebat, semakin berkembang dan luar biasa nanti bisa memberikan yang terbaik untuk umat Islam di Indonesia dan tentu untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pesan saya mungkin Ustadz, mana tahu nanti ada kesempatan dari founding father kita dari PPA, kami mengundang beliau untuk sekali waktu bisa mampir di sini. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit Ustadz.
Pemirsa, Alinea Park and Resort ini adalah sebuah destinasi wisata yang terlahir juga sama dengan PPA tadi. Tidak pernah direncanakan dan tidak pernah didesain, tetapi dia tercipta secara alamiah. Dan ini adalah betul-betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan apapun yang bisa menjadikan ini menjadi objek wisata. Tapi hari ini seorang Ustadz Ikrar Ansori dari dunia lain datang ke sini dan kemudian memberikan sesuatu yang bernilai. Nah, ini adalah destinasi terlengkap di Sumatera, Ustadz. Tidak ada satupun destinasi di Sumatera ini dari Aceh sampai Lampung, dari Aceh sampai Bangka Belitung yang wahananya seperti yang kita punya di sini. Walaupun dia terletak di satu daerah yang mungkin tidak menjadi sebuah pedoman untuk orang berwisata ya. Dan yang paling hebat kita adalah destinasi wisata terunik di dunia. Dimanapun Ustadz pergi ke dunia ini, apakah di Indonesia atau di luar negeri, tidak ada satu destinasi wisata yang ada kandang ayam di tengahnya. Nah, di sini kita temukan ada sebuah fenomena, ada kandang ayam yang identik pandangan orang itu adalah kotoran ya. Tapi ternyata kita bisa padukan dengan sebuah objek wisata yang bisa menyenangkan orang. Mungkin testimoni Ustadz terhadap objek wisata ini supaya bisa didengar juga oleh pemirsa. Mudah-mudahan nanti pemirsa juga akan tertarik untuk berkunjung ke sini. Dan sekaligus doanya Ustadz. Biasanya kelas private itu di hotel ya. Iya. Tapi hari ini perdana di Dharmasraya, juga perdana di apa namanya? Alinea Park and Resort. Park and Resort ini juga pertama sekali. Iya, betul. Dari sejarah PPA yang setahu saya betul. Mengadakan kelas private di tempat. Pasti hotel berbintang 4 minimal ya. Iya. Jadi ini luar biasa dan ini memang pertemuan yang betul-betul tidak kebetulan. Allah memang sudah atur semuanya dan saya cuma berharap bahwa Bapak sebagai ownernya bisa bergabung kita nih untuk sama-sama berjuang, berdakwah, membesarkan dakwah PPA ini di Dharmasraya tentunya. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan kita memang bermunajat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya kami selalu diberikan kesempatan untuk berbuat baik untuk bangsa ini dan termasuk juga akan menjadi fasilitator yang baik untuk pelaksanaan PPA di masa yang akan datang kalau memang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Atas kehadiran dan dialog singkat kita. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk pemirsa, bermanfaat untuk masyarakat Dharmasraya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.